Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar anak-anak semua? Tentunya kalian masih tetap mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah kan? Ya, wajib ya. Nah, berjumpa kembali dengan saya, Bapak Muhammad Asrul Amhar dengan inisial MA pada mata pelajaran OTK Keprotokolan kelas 12 jurusan OTKP. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai video pembelajaran kita pada pertemuan kelima ini, marilah kita berdoa bersama-sama agar kiranya materi yang kita pelajari kali ini dapat diperlancar dan kita mudah memahaminya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan membawakan materi mengenai persiapan penyelenggaraan rapat atau pertemuan. Nah, kalian pasti sudah pernah ya mengikuti atau menyelenggarakan yang namanya rapat. Tentu pada tingkatan kalian ini kalian sudah memiliki yang namanya organisasi sekolah seperti OSIS, PHBI, Pramuka, kegiatan ibadah, dan lain-lain sebagainya. Nah, untuk membahas lebih jauh mengenai apa sih sebenarnya rapat ini, jangan-jangan kita sering melakukannya, tapi kita tidak tahu apa sebenarnya rapat itu. Untuk mengulas lebih jauh mengenai rapat atau pertemuan, mari kita menyaksikan video ini bersama-sama agar kita dapat ilmu, ya. Tapi sebelum itu, ada tujuan yang harus kita capai dalam pembelajaran kita kali ini. Apa saja itu, Pak? Mari kita lihat tujuan pembelajarannya. Setelah mengikuti pembelajaran ini, siswa diharapkan mampu menjelaskan definisi rapat, menjelaskan syarat rapat yang baik, dan menguraikan fasilitas rapat. Baiklah anak-anak, langsung saja kita masuk ke sub materi yang pertama, yaitu definisi rapat. Nah, tapi sebelum itu, mari kita lihat dulu gambar yang Bapak paparkan pada slide ini. Apa yang sedang mereka lakukan? Ya, mereka sedang melakukan yang namanya rapat. Nah, mengapa gambar ini bisa dikatakan rapat atau sedang melakukan sebuah rapat? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita cari tahu dulu apa sih itu sebenarnya pengertian dari rapat. Rapat adalah alat atau media komunikasi kelompok yang bersifat tatap muka dan sangat penting yang diselenggarakan oleh banyak organisasi, baik swasta maupun pemerintah, untuk mendapatkan mufakat melalui musyawarah dalam pengambilan keputusan. Nah, mari kita lihat kembali gambar sebelumnya. Dari definisi tadi, kita bisa melihat mereka sedang bertatap muka, bermufakat, dan ini diselenggarakan oleh organisasi pemerintah ya, atau yang biasa kita sebut sebagai instansi. Nah, dari pengertian itu apakah sudah cukup gambar ini dikatakan sebuah rapat? Tentu tidak. Mari kita lihat slide selanjutnya. Apa sih sebenarnya fungsi rapat tersebut? Ada beberapa dari fungsi rapat, yaitu yang pertama, untuk memberikan informasi. Yang kedua, untuk mengatasi masalah. Dan yang ketiga, untuk melakukan kerjasama. Nah, ketika kita ingin memberikan informasi di dalam suatu instansi, atau ketika kita ingin mengatasi masalah, serta untuk melakukan kerjasama, maka kita harus melakukan yang namanya rapat. Nah, sampai sini sudah jelas ya fungsi rapat.
Jadi bukan hanya sekedar kumpul-kumpul, duduk, tertawa, tanpa ada tujuan yang jelas. Nah, rapat juga banyak jenisnya. Jadi, nggak rapat gitu yang namanya. Tidak, banyak jenisnya. Mari kita lihat yang pertama. Nah, rapat dilihat dari waktunya. Ada yang namanya rapat mingguan, rapat bulanan, rapat semesteran, rapat tahunan, dan rapat insidental. Nah, biasanya dalam perusahaan itu ya ada namanya rapat tahunan. Jadi untuk mengevaluasi kegiatan-kegiatan satu tahun itu. Kemudian dilihat dari tujuannya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, jika ingin informasi, pemecah masalah, atau kerjasama, nah, ada yang namanya rapat penjelasan, rapat pemecahan, serta rapat perundingan. Ini kita lihat dari tujuannya. Kemudian jenis rapat menurut struktur organisasinya. Nah, ini maksudnya rapat yang dilakukan sesama staf ya, satu tingkatan, dan rapat yang dilakukan dengan atasan dan bawahan. Nah, itu dia. Jika rapat yang dilakukan atasan dengan bawahan, maka dinamakan rapat vertikal ya. Sedangkan rapat yang dilakukan sesama tingkatan, sesama staf, maka dinamakan rapat horizontal. Baiklah, jenis rapat berikutnya itu berdasarkan sifatnya. Nah, ada rapat formal, rapat informal, rapat terbuka, dan rapat tertutup. Nah, rapat tertutup ini bersifat rahasia ya. Tidak semua orang bisa ikut atau masuk menjadi peserta rapat tersebut. Hanya orang-orang yang diundang saja. Ini membahas hal-hal penting mengenai informasi-informasi perusahaan atau instansi tersebut. Nah, mari kita lihat contoh rapat yang diselenggarakan oleh anggota DPR. Nah, kita lihat rapat paripurna DPR sepi, hanya dihadiri 85 orang dari sekian ratus jumlah anggota DPR. Apakah rapat ini dikatakan rapat yang baik? Tentu tidak. Bahkan 50% dari mereka pun tidak hadir. Kita lihat bangkunya itu banyak yang kosong. Berapa ratus orang itu. Lalu bagaimana sebuah rapat itu dikatakan rapat yang baik? Nah, mari kita lihat. Syarat rapat yang baik ada beberapa. Yaitu yang pertama, membicarakan suatu masalah yang berkaitan dengan tujuan organisasi. Nah, ada masalah yang ingin dibicarakan. Ya otomatis untuk mendapatkan pemecahan masalahnya. Yang kedua, seluruh peserta berperan aktif saat rapat dimulai. Nah, ini termasuk. Nggak diam aja, bahkan tidur ya. Setiap pembicara bersifat terbuka. Kemudian adanya unsur rapat. Nah, rapat tidak bisa dikatakan rapat jika tidak ada unsur-unsur rapat seperti adanya pemimpin, notulen, moderator, peserta, ini tadi peserta, dan masalah yang dibahas. Nah, jadi tidak serta-merta ketika kita duduk kumpul membicarakan suatu tujuan dikatakan rapat. Tidak. Rapat itu harus ada pemimpin, orang yang mengetuain pertemuan tersebut. Harus ada namanya notulen. Notulen itu orang yang mencatat hasil rapat. Kemudian ada yang namanya moderator. Moderator itu orang yang menjalankan rapat tersebut. Kemudian peserta ya, serta adanya masalah yang dibahas. Kalau kumpul saja rapat tanpa ada masalah yang dibahas, ngapain ngumpul? Gitu kan, buang-buang waktu, mending kerjain apa yang bisa yang dikerjakan. Sampai sini sudah jelas ya mengenai pengertian dari rapat, syarat rapat yang baik. Nah,
Untuk persiapan rapat tersendiri, ada beberapa yang harus disiapkan. Dalam mempersiapkan rapat, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama melihat tujuan rapat. Ini sudah jelas ya. Awal mula rapat diadakan harus ada tujuan rapat tersebut. Apakah itu untuk memecah masalah, evaluasi, kerjasama, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, mempersiapkan peserta rapat. Nah, setelah kita melihat tujuannya, kita persiapkan siapa-siapa saja yang perlu diundang, atau siapa-siapa saja yang perlu dihadiri untuk menyelesaikan masalah atau tujuan rapat tersebut. Kemudian mempersiapkan ruangan. Nah, tentunya ruangan ini disesuaikan dengan peserta rapatnya ya. Membuat agenda rapat, susunan acaranya, kemudian mempersiapkan bahan-bahan rapat seperti mic dan lain sebagainya ya. Mempersiapkan peralatan rapat, akomodasi transportasi dan konsumsi, serta undangan rapat. Nah, kedelapan hal ini harus diperhatikan jika ingin rapat yang diselenggarakan itu berjalan dengan lancar. Dari semua diperhatikan ya, bahkan kesehatan pun juga perlu diperhatikan. Jika ini untuk orang-orang tertentu saja, tapi ya tidak secara umum. Nah, inilah yang 8 ini secara umum. Nah, untuk pembahasan lebih jauh mengenai hal-hal yang harus diperhatikan ini akan Bapak tampilkan pada video selanjutnya. Sebelum itu, kalian baca-baca dulu ya bukunya mengenai ini. Jika ada yang kurang jelas, ditanyakan ke Bapak. Nah, anak-anak, sekian video pembelajaran kita pada pertemuan kelima ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, tanyakan kepada Bapak di e-learning kalian pada grup diskusi ya. Keaktifan kalian akan dapat nilai melalui seberapa banyak kalian bertanya ya, atau seberapa banyak kalian memberikan saran serta masukan untuk pembelajaran ini. Sebelum kita tutup pembelajaran ini, marilah kita berdoa bersama-sama agar materi yang kita terima bisa mudah kita implementasikan di masa yang akan datang ataupun di masa yang akan sekarang. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tidak bosan-bosannya Bapak memberikan saran kepada kalian, tetap ikutin protokol kesehatan dari pemerintah, karena COVID-19 ini masih belum usai ya. Walaupun sekarang kita tidak begitu ketat dalam pengawasannya, tapi mulailah dari diri sendiri untuk menjadi contoh kepada masyarakat di sekitar kita. Baiklah anak-anak, Bapak Muhammad Asramhar, sekian pembelajaran kita pada video kelima ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.